Hai guys, ketemu lagi dengan Maya. Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini aku sendirian, tapi bentar lagi datang Melody karena sekarang ini aku lagi ada di parkiran depan sekolahnya. Dan ya, hari ini adalah hari terakhir sekolahnya Melody. Ups, bentar guys. Di tahun ajaran yang pertama buat Melody. Jadi Melody baru kelas 1 mau naik kelas 2. Jadi hari ini anak-anak terima rapot guys. Dan aku udah kayak yang off gerik, kayak nervous, deg-degan gitu nilainya anak-anak gimana. Dan guys, berita bagusnya hari ini nanti setelah anak-anak pulang kita mau pergi ke Indonesia. Akhirnya Indonesia setelah berabad-abad guys, akhirnya berhasil meyakinkan Pak Markus untuk pulang ke Indonesia. Akhirnya setelah 10 tahun guys, setelah 10 tahun akhirnya Pak Markus mau pergi ke Indonesia lagi. Jadi buat teman-teman yang udah nonton videoku yang lama-lama, aku pernah cerita kalau Pak Markus tuh ada fobia naik pesawat. Dia tuh takut gitu. Pernah ya, dia ada urusan harus pergi ke Belanda bolak-balik gitu guys ya. Perjalanan dari sini ke sana tuh sekitar 6-7 jam lah gitu kalau naik mobil. Ya karena di hari itu dia harus pagi dia harus di Belanda, malamnya dia ada urusan lagi. Besoknya besok paginya dia ada urusan lagi, jadi dia harus bolak-balik hari itu. Aku pesenin tiket pesawat dong ya. Udah aku bilang udah gini, ini yang paling cepetnya gini, nggak ada pilihan lain. Dia bilang oke. Jam 5 guys, aku ulang lagi, aku dibangunin bilang Maya aku mau naik mobil aja gitu. Jadi di hari itu dalam sehari dia bolak-balik Belanda, Jerman. Super perkasa. So sekarang kita tunggu anak-anak, kita lihat gimana excitingnya mereka mau pergi ke Indonesia. Oh ya, dan ini buat Melody pertama kali guys. Ya, pertama kali dia mau pergi ke Indonesia. Kenapa? Ya ampun mbak, masa anaknya udah kelas 1 SD baru diajak ke Indonesia. Jadi gara-garanya dulu itu ya, waktu malu masih kecil kita pernah ke Indonesia sekeluarga. Dan di situ Pak Markus dan aku tuh kayak trauma gitu loh. Karena waktu itu kita ke Indonesia malu masih hampir umur 2 tahun gitu. Dan dia tuh dalam 3 minggu selama waktu kita di Indonesia tuh dia sakit. Dan itu sakitnya tuh gak cuma batuk pilek guys, panas, terus ada masalah kulit dan muntah-muntah, pokoknya macem-macem gitu yang bener-bener sakit kayak gitu. Dan itu 3 minggu. Terus si dokter bilang, kita bawa ke dokter bilang ini kayaknya kemungkinan ini tuh nggak cocok di sini, dia bilang gitu. Kalau mungkin nanti pulang balik ke Jerman mungkin akan sehat lagi gitu. Aku pikir bullshit banget, ini apaan gitu. Tapi guys, percaya nggak percaya ya, setelah kami datang di Jerman, belum kami sempet mau pergi ke dokter, anaknya tuh udah kayak yang kesihir gitu, kayak yang tiba-tiba sembuh aja gitu. Jadi nggak perlu dokter, nggak perlu ini tuh. Ada Melody guys. Aku mau ngasih lihat anak mama. Hai Manchats. Hai. Bist du aufgeregt oder nicht? Aufgeregt. Schön. So, jetzt fahren wir nach Hause, ja? Wir müssen erstmal deine Schwester abholen. Melody, malu. Sudah sampai di bandara guys. Tuh, kita naik Turkish Airlines. Pak Markus, gimana Halo. Pak? Bist du aufgeregt? Bisschen Stress? no. Relaxed. Aber freust du dich auf Indonesia? Ja. Happy. Pak Markus badannya segini butuh kursi 3. Udah Markus? Tuh anak-anak nunggu di sana guys, sama Melody. Dan tahu kenapa guys? Hari ini kami datang jauh lebih awal nih, masih sekitar jam berapa ini? 1:30 siang. Jadi masih ada cukup waktu, sekitar 4 jaman gitu. Itu karena kenapa kami datang lebih awal? Karena ada sedikit masalah. Jadi kita itu reservasi tempat duduk ya, waktu kita booking pertama kali itu udah booking tempat duduk sekalian yang ada ekstra buat naruh kaki gitu, yang lebar itu ya, tempat yang lebih lebar dari yang standar tempat duduk standar yang lainnya. Nah, dan ternyata waktu kami check in kemarin itu ngaca guys, tempatnya tuh ngaca. Dan Melody, jadi aku, Pak Markus sama Malu tuh duduk bertiga gini, Melody tuh di depan ya, bagian di depan dan lain. Jadi kita di sini di belakang, Melody di depan di sana. Kayak gitu. Pak Markus sempet
telepon sama Turkish Airlines dan dia tuh ngamuk-ngamuk gitu. Kenapa bisa jadi kayak gini? Tapi apa namanya dari pihak dari pihak airline-nya ini mereka menggiring kita ke ini yang ngejual tiket ke kita gitu. Jadi kita beli lewat chip tiket ya, sesuai dengan namanya chip, makanya amburadul. Dan kami sudah komplain kemarin gimana kok ini bisa kayak gini gitu, Jadi ya kami minta pertanggungjawaban dari chip tiket untuk ini gitu. Takutnya nanti dalam perjalanan pulang juga ngawur gitu. Jadi ini udah dari Leipzig ke Istanbulnya ini tempat duduknya udah ngacak. Dari Istanbul ke Jakarta juga ngacak. Takutnya nanti waktu pulang dari Indonesia ke sini itu juga kayak gitu. Dan kita udah lumayan bayar banyak untuk ambil tempat duduk ini ya gitu ya. Jadi tadi malam Marco sempat booking tempat duduk lagi, reservasi, dan itu uang lagi ya. Dan waktu aku print out ternyata tuh keluarnya boarding passnya itu masih di tempat duduk yang salah. Makanya setelah Pak Markus telepon sama airline, mereka bilang coba datang aja ke counter lebih awal gitu untuk ya eskalasi masalah ini gitu. Ini gimana? Mudah-mudahan aja ya guys ya bisa diatur lagi meski apa namanya kita nggak dapat tempat duduk yang seperti kami mau, maksudnya kita dapat yang standar, tapi paling nggak bisa duduk bersamaan gitu ya. Karena Melody nggak bakal mau duduk sama papanya sendiri dan malu nggak maunya tuh semua sama mama. Jadi sekarang kami lagi nunggu ini. Dan ya itulah sedikit kesetresan, bukan sedikit sih sebenarnya, udah bikin panas gitu guys. Harusnya nggak begini jadi begini, tapi ya lihat aja nanti. Oke? Shalom guys, dan ternyata tempat duduk yang kami reservasi sebelumnya nggak bisa kami dapetin ya. Untuk yang ke Istanbul, oh by the way ini kita dari Leipzig ke Istanbul, lalu Istanbul ke Jakarta. Jadi yang tempat duduk dari Istanbul yang kita ekstra reservasi lagi berapa, hampir 3 jutaan buat reservasi 2 tempat duduk ya. 2 tempat duduk aja itu ternyata juga nggak berhasil mereka ganti. Tetap guys, dimanapun berada main-main itu harus ngawur nanti Melody naik meja. Sakit kepala, migrain, dan tadi udah minum obat sih. Dan ini malu. Gimana Pak Markus? Fly delay. 1,5 jam ya? Setengah jam. Ja. Oh, Melody udah nggak sabar. Malu. Aber gut, da können wir verhandeln, ja, noch ein paar Aufträge wollen. Pak Markus duduk di airport, tiba-tiba ada telepon ngasih kerjaan lagi guys. Alhamdulillah rezeki. Melody, we moeten nog wachten, mijn schat. Je zijn papai. Nee, nog niet bye-bye. Mukanya udah muka loyo guys. Ini kami udah lebih dari 6 jam di sini. Ya, sudah duluan datang ke sini biar tadinya bisa mengklirkan reservasi tempat duduk yang salah, tapi ternyata kita udah bayar dari ke chip tiket tuh kita bayar 600 euro plus 200 euro, hampir 200 euro direct langsung ke Turkish Airlines-nya ya. Tapi duit segitu kita nggak dapat tempat duduk ya. Jadi nanti setelah liburan baru mau kita klaim. So sekarang tunggu dulu ya. Halo Swasta. So guys, akhirnya kami dapat tempat duduk juga. Meski ini lihat bawahnya kayak gini, ini sebenarnya bukan yang kami reservasi. Harusnya tuh tempat yang paling depan yang lebih lebar, soalnya buat kakinya Pak Markus yang lebih panjang gitu. Tapi ya wes apa-apa asal semua kumpul ya kan. Ini sederet gini. Nanti masalah klaim
yang hampir berapa 20 juta, 19 juta berapa itu nanti kita klaim kalau kami udah pulang, karena mereka butuh bukti boarding pass yang seatnya nggak sesuai dengan pesanan kami gitu. Jadi klaim di Turkish Airlines sama klaim di Chip Ticket gitu guys. So guys, kalau gitu sekian aja vlog kali ini. Udah lihat, udah nggak jelas kayak gini, udah kayak vampir ya, udah keringetan, panas banget di sini. Dan oke, kita ketemu di video selanjutnya. Thank you for watching dan bye bye guys.